untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak, terutama lulusan sekolah dan sebagainya yang belum teranggur. Mungkin kalau Bapak juga dapat memberi suatu pencerahan kepada isu ini sangat kontekstual, dan saya kira dari pertanyaan masyarakat itu sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik, kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan, mereka akan minggat dan mereka akan pergi, tidak mau datang. Yang kedua, ketika mereka datang, sudah masuk berinvestasi, katakan, pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitasi kawasan industri umpama, insentif pajak umpama, kemudahan perizinan, ease of doing business umpama. Maka ketika kemudian itu sudah berjalan, Pak, yang mesti disiapkan adalah SDM. Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kita siapkan. Apa itu? Sebuah vokasi. Tidak ada yang lain. Dan kemudian SDM inilah yang kita bisa pastikan bahwa mereka sampai dengan 12 tahun mesti sekolah dan gratis. Inilah yang kemudian bisa kita dorong untuk kemudian mereka bisa naik. Ada juga tindakan afirmasi sekaligus untuk menurunkan kemiskinan adalah setiap satu keluarga miskin kita kasih kesempatan satu anaknya sampai ke perguruan tinggi. Karena itulah yang akan membongkar dan kemudian memberikan peluang pekerjaan yang jauh lebih banyak kepada mereka. Maka peran-peran inilah yang mesti kita dorong. Kawasan industri Kendal sudah bekerja sama dengan 100-an lebih sekolah vokasi. Kawasan industri di Batang sedang kita siapkan dan kita bangunkan sekolah. Kerjasama antara pusat, provinsi, kabupaten menjadi begitu penting untuk memfasilitasi itu, dan kemudian tugas kita mensosialisasikan untuk mereka bisa terlibat di dalam. Baik, Prabowo, terima kasih. Ketika kami merancang kawasan-kawasan industri dan bagaimana percepatan itu kita lakukan, kami duduk dengan para menteri, bahkan kami duduk dengan presiden. Kami punya pikiran yang sama dalam merancang ini karena kita ingin menjemput 2045 sebagai negara maju, negara unggul. Itu yang harus kita ciptakan. Maka ketika kemudian soal setuju tidak setuju, kami hampir 10 tahun. Bahkan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah saya bereskan. Karena itu bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan kami tahu posisi itu agar kita berada dalam satu barisan menjemput keunggulan Indonesia di 2045. Wadas. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Baik. Dapatkan bantuan modal untuk beli emas. Beli satu unit dengan modal sekitar 5 juta. Mendapatkan emas senilai 40 gram. Selisih jual beli 3% dari harga emas market dunia. Harga emas naik 3% sudah kembali modal. Mendapatkan keuntungan 10 kali. Tanpa cicilan, tanpa resiko lelang dan syariah. Ikuti Zoom-nya setiap hari Rabu jam 8 malam. Hubungi saya untuk dapatkan linknya. Ya, jadi kita mau membangun fondasi yang benar. Holders yang teredukasi. Kita mau Anda belajar. Kita nggak maksa Anda untuk beli berapa, terserah Anda mau beli berapa. Yang penting Anda pahami potensinya. Anda ketahuilah apa yang lagi kita bangun di Nagaya. Ini sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat berpotensi. Kalau saya dibilang oleh manajemen, katanya saya nggak boleh overpromise, saya nggak boleh terlalu banyak memberikan janji, ya. Tapi percayalah, kalau saya boleh overpromise, saya akan bilang Nagaya ini akan menjadi aset kripto terbaik. Kalau Anda tahu apa yang sedang dipersiapkan, ini saya selalu bilang, kalau Anda tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh Nagaya, saya kan di manajemen ya, jadi saya kadang-kadang curi start, saya udah lihat apa yang belum bisa lihat Anda sebagai holder. Ya maklum ya, saya ikut membangun dari dalam gitu loh. Ya, kalau Anda bisa lihat apa yang saya lihat, ya, percayalah, Anda nggak mau jual tuh aset. Anda nggak akan nanya kapan masuk market. Anda akan bilang, ya udah kalau masuk. Sorry, bukan kalau ya, ketika masuk ya masuk.